Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Fajaria, kelas Matematika Sains A, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perbandingan Pengklusteran Data Iris menggunakan metode K-means dan fusi J-means. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki begitu banyak ragam tumbuhan dan bunga yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari sekian banyak tumbuhan di Indonesia, hanya 20% yang sudah teridentifikasi. Yang pertama, pada umumnya beberapa tanaman yang belum diidentifikasi di klaster atau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pengklasteran atau pengelompokan adalah pengelompokan objek atau kasus menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana setiap kelompok berisi objek atau kasus yang mirip satu sama lain. Kedua, terdapat pengklasteran beberapa jenis hingga berdasarkan lebar mahkota, panjang mahkota, lebar kelopak yang sering disebut dengan data iris. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang akan diselesaikan yaitu bagaimana mengklasterkan data iris menggunakan metode K-means dan fusi J-means. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan hasil pengklasteran data iris menggunakan metode K-means dan fusi J-means. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Manfaat penelitian. Pada penelitian akan menjelaskan mengenai perbandingan pengklasteran data iris menggunakan metode K-means dan J-means. Akan tetapi, pembahasan ini akan dipresentasikan dengan menggunakan software MATLAB. Pada MATLAB terdapat fungsi yang dapat digunakan untuk mengklaster data. Pada metode K-means, sebelum mengklaster data menggunakan MATLAB, siapkan data berupa file. Setelah itu, tentukan jumlah klaster yang diharapkan. Lalu masukkan fungsi metode K-means pada MATLAB seperti berikut. Adapun metode penelitiannya yaitu pada jurnal ini pengklasteran data iris menggunakan dua metode yaitu metode K-means dan fusi J-means. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai logaritma, dua metode tersebut terdapat perbedaan pada masing-masing algoritma. Untuk lebih memahami perbedaan kedua algoritma tersebut dapat dilihat dari flowchart algoritma K-means seperti pada gambar. Pada gambar flowchart algoritma K-means yaitu mulai atau start, kemudian memasukkan data. Setelah data sudah ada, lalu kita tentukan jumlah klasteran. Kemudian tentukan titik pada pusat klaster. Setelah menentukan titik pusat pada klaster, kemudian kita hitung jarak data ke pusat klaster. Sesudah kita menghitung jarak data ke pusat klaster, lalu kita kelompokkan data.
sesudah mengelompokkan data menuju ke pusat klaster. Di situ jika ya kita udahi atau kita dapat mengetahui hasilnya, yaitu kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Jika tidak, kita kembali untuk menentukan titik pusat klaster. Kemudian kita menuju ke flowchart algoritma fusi Chemians, yaitu di samping yang sudah saya jelaskan tadi mengenai flowchart Chemians, kita beralih ke flowchart fusi Chemians. Yang pertama mulai, kemudian kita memasukkan data. Setelah kita memasukkan data, kita bangkitkan bilangan random. Lalu setelah membangkitkan bilangan random, kita hitung pusat klaster. Lalu hitung fungsi objektif, kemudian hitung perubahan matriks partisi. Kemudian kita menghitung nilai epsilon terpenuhi. Lalu ke iterasi maksimal. Jika nilai epsilon terpenuhi atau hasilnya benar, kita langsung menghasilkan hasil, yaitu mendapatkan hasil yang benar, atau kita dapat mengudahi apa yang kita teliti. Sedangkan jika hasilnya tidak atau salah, kita kembali naik ke hitung pusat klaster. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh dari jurnal itu, yaitu dari pembahasan telah disampaikan dapat disimpulkan bahwasanya hasil pengklasteran data iris menggunakan metode Chemians dan fusi Chemians berbeda. Jika dilihat dari hasil perhitungan RMSE dari kedua metode tersebut menunjukkan bahwa metode fusi Chemians memiliki nilai RMSE yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai RMSE metode Chemians. Hal ini menunjukkan bahwa pengklasteran menggunakan metode fusi Chemians lebih mendekati ketepetan atau valid dibandingkan dengan metode Chemians. Adapun kelemahannya, yaitu penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan data yang berbeda dan menggunakan lebih banyak data training dan check-in lebih banyak untuk mendapatkan nilai RMSE. Kebaruannya yaitu metode fusi dan Chemians sudah sering digunakan dalam suatu penelitian, sehingga metode ini tidak dapat dikatakan baru. Catatan satu paragraf. Di Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, tentu memiliki tanaman yang tak terhitung banyaknya. Untuk mengklaster tanaman menjadi beberapa kelompok yang berbeda dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya metodenya adalah Chemians dan fusi Chemians. Akan tetapi, metode ini memiliki perbedaan tidak hanya dari segi algoritma,
Akan tetapi dari segi perhitungan nilai root mean square error atau disingkat RMSE-nya juga berbeda. Untuk menghitung nilai RMSE ada dua indikator yang diperlukan, yaitu data training dan data check-in. Tinjauan pustaka pertama, Siregar mustahil, jumlah spesies tumbuhan flora di Indonesia, diambil dari http atau yang di link yang bertanda biru pada tanggal 28 Juni 2016. Yang kedua, Kuniawati Rizky Taher DKK, pengelompokan kualitas udara ambien menurut kabupaten kota di Jawa Tengah menggunakan analisis klaster, jurnal Kausin, Vol 4 nomor 2 tahun 2015. Yang ketiga, Kadir Abdul, identifikasi 3 jenis bunga iris menggunakan ANFIS. Yang keempat, Asmi Mary, komparasi metode jaringan saraf tiruan SOM dan LUQ untuk mengidentifikasi data bunga iris, jurnal Technoid volume 2 nomor 1 pada bulan April tahun 2014. Kemudian kelima, Rianto Hendrik Puasa DKK, yaitu analisa dan implementasi fusi inference system pada hasil klasterisasi algoritma fusi subjektif clustering Universitas Telkom 2010. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.